Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagal itu urusan nanti. Yang terpenting kita berani untuk mencoba dan mencoba. Perkenalkan, nama saya Ramanda. Saya dari Universitas Trinanti, jurusan Teknik Industri. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menerapkan KFD pada UMKM Rumah Makan Padang, guna sebagai usulan perbaikan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, oke, di sini teman-teman latar belakang. Pada poin pertama, satu, peran penting UMKM. UMKM Rumah Makan Nasi Padang ini berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan dukungan pertumbuhan lokal. Setelah itu, eh, kedua, persaingan di sektor kuliner. Rumah makan ini menghadapi persaingan yang ketat, baik dari sesama UMKM maupun restoran besar, sehingga inovasi dalam layanan sangat penting. Dengan semakin kompleksnya permintaan pelanggan, UMKM perlu mengadopsi metode yang memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada kebutuhan pelanggan, salah satunya dengan menerapkan metode QFD ini. Dan keempat, penerapan QFD sebagai solusi inovatif. Quality Function Development dapat menjadi pendekatan strategis bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. Dan yang kelima, relevansi QFD dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. KFD telah terbukti membantu bisnis memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Oke, next kita ke permasalahan. Terkait permasalahan, permasalahan yang pertama pada UMKM ini sulitnya mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dengan tepat. Karena apa? Karena kurangnya sistem yang terstruktur. Dan yang kedua, tidak adanya sistem formal untuk merespon umpan balik pelanggan. Yang ketiga, kualitas layanan yang tidak konsisten. Rumah makan cenderung tidak memiliki proses formal untuk menghubungkan umpan balik pelanggan dengan tindakan perbaikan yang efektif. Dan kendala dalam memahami ekspektasi pelanggan seringkali rumah makan kesulitan menangkap secara akurat kebutuhan dan keinginan pelanggan yang dapat berdampak pada tingkat kepuasan. Oke, kita next ke objektif. Nah, berdasarkan penerapan KFD, kita mendapatkan objektif atau tujuannya. Tujuannya itu adalah yang pertama mengidentifikasi kebutuhan utama pelanggan. Dan kedua, meningkatkan kualitas layanan secara sistematis dan meningkatkan kepuasan loyalitas pelanggan. Oke, kita next. Ini kita ke literatur. Terkait literatur, review, Lee and Chen pada tahun 2020 yang meneliti penerapan KFD di rumah sakit di Cina menulis The implementation of KFD in healthcare setting allowed hospital to systematically reduce patient waiting times by 20% and improve the communication between medical staff and patients, enhancing the overall patient experience. Penerapan KFD di restoran ini meningkatkan kecepatan layanan. Itu berdasarkan menurut Petil and Petil pada tahun 2020. Dalam studi mereka tentang penerapan KFD di restoran, ia menyatakan, the use of quality function in family-owned restaurant helped align the service attribute with customer expectation. Artinya, di India meningkatkan kecepatan layanan dan kebersihan hingga 25% serta kepuasan pelanggan hingga 8%. Jelas sesuai dengan literatur review. Yusuf and Salim 2020 dalam penelitian mereka di sektor perhotelan di Malaysia menyebutkan by applying the house of quality, the hotel management was able to identify critical areas such as staff training and room cleaning, which lead to a 22% improvement in customer satisfaction rating. Artinya, Yusuf and Salim
Penerapan KFD di hotel Malaysia meningkatkan kepuasan pelanggan hingga 22% dengan fokus pada pelatihan staf dan kebersihan kamar. Kita balik lagi ke Li Enchen. Berdasarkan terjemahan, di sektor kesehatan China, penerapan KFD membantu mengurangi waktu tunggu pasien hingga 20% dan meningkatkan komunikasi staf medis. Oke, kita next ke metode. Nah, pada metode KFD ini saya menggunakan penerapan, yaitu yang pertama wawancara dengan pemilik rumah makan dan karyawan, survei kepuasan pelanggan, House of Quality atau HOQ, penentuan prioritas, evaluasi dan monitoring, serta menerapkan langkah implementasi, identifikasi pelanggan kunci, pengembangan tindakan teknis, pemetaan customer voice. Nah, di langkah awal untuk penerapan HOQ, saya menggunakan di form, membuat di Excel, dan melakukan peninjauan ulang dan poin penting dalam penerapan HOQ. Oke, kita next ke research and discussion. Nah, di sini setelah kita lakukan peninjauan, maka langkah selanjutnya adalah memahami matriks KFD, Quality Function Development. Pada slide ini kita akan membahas KFD yang terdiri dari komponen utama seperti Customer Requirements atau WAD. Itu ada di sini berisikan rasa yang enak, kebersihan, harga terjangkau, pelayanan cepat, porsi sesuai, dan suasana nyaman. Contohnya, kebutuhan pelanggan pada rumah makan Padang, rasa yang enak, itu ada di bagian WAD, kebersihan, harga terjangkau, pelayanan cepat, porsi sesuai, dan suasana nyaman. Functional requirements atau how di sini merupakan daftar karakteristik teknis yang dapat diukur untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Contohnya, persyaratan fungsionalnya yaitu standar resep, kebersihan, waktu pelayanan, food cost, and kontrol porsi. Oke, dalam menentukan customer important rating atau yang di sini rating 4,8, 4,7, 4,6 dan seterusnya ini, tiap kebutuhan pelanggan diberi nilai kepentingan berdasarkan survei. Semakin tinggi nilainya, maka semakin penting kebutuhan tersebut. Contoh, di sini ada rasa yang enak. Rasa yang enak ini memiliki rating 4,8. Artinya ini adalah prioritas utama bagi pelanggan. Setelah itu kita menetapkan relasi antar kebutuhan dan persyaratan fungsional. Hubungan relasi dalam matriks KFD. eh, untuk poin di sini contohnya 9. 9 ini adalah hubungan yang sangat kuat. Tiga hubungan sedang dan yang satu ini hubungan yang lemah. Atau bisa kita lihat di sini. Strong, moderate, weak, and none. None artinya kosong. Oke, contoh contoh relasinya. Untuk rasa yang enak dengan standar resep diberi nilai simbol 9. Karena apa? Karena rasa yang enak sangatlah bergantung pada standar resep. Di sini, di what and how ini karena mereka ini terhubung. Untuk harga yang terjangkau dengan harga yang terjangkau terhubung dengan food cost. Artinya diberi simbol 3. Karena apa? Karena harga terkait dengan biaya makanan, tapi bukan faktor utama. Dalam menghitung weight score atau skor tertimbang, langkah-langkah menghitung weight score yang pertama kita perlu melakukan customer important rating dengan nilai 93 atau 1 di setiap persyaratan fungsional. Contoh perhitungan untuk rasa yang enak. Hubungan antara standar resep rating 4,8 dikali dengan 9 sama dengan hasilnya 43%. 43,2. Nah, di situ hubungan kebersihan 4,8 ratingnya kebersihan dikalikan dengan 3 hasilnya 14,4. Maka seterusnya lakukan hal yang sama semua persyaratan fungsional. Maka dari itu kita akan menotalkan. Menotalkan di persyaratan di kolom weighted score. Oke, untuk perhitungan weighted score untuk standar resep. Contoh, tadi sudah dapat 4,8 kita kalikan 9.
Setelah itu kita tambahkan 4,7 dikali 3 ditambah lagi 4,6 dikali 3, 4,3 dikali 3, terus ditambah lagi 4,4 dikali 9, terus ditambah lagi 4,2 dikali 3. Important persennya untuk menghitungnya, maka nilai yang di sini 110,1 dibagi dengan nilai yang berisikan 434,7 dikali 100%, maka hasilnya akan timbul di sini 25%. Prioritas ditentukan berdasarkan nilai imputen. Semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi prioritasnya. Oke, kita ke menu analisis competitive evaluation atau evaluasi kompetitif. Yang pertama itu ada satisfaction rating, mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap UMKM rumah makan Padang pada setiap kebutuhan. Dan kedua, competitive rating 1 itu digunakan untuk menilai tingkat kompetitif UMKM terhadap tiga pesaing berdasarkan indikator yang sama. Pesaing diberi rating dari rendah hingga 5. Contoh analisisnya, memiliki rating kepuasan 4 untuk rasa yang enak. Nah, menunjukkan posisi yang kompetitif dibandingkan pesaing yang memiliki rating serupa. Karena apa? Karena kita unggul di sini. Di bagian kita unggul dari kompetitor. Yang pertama. Setelah itu kita unggul di harga yang terjangkau dari kompetitor satu dan dari semua kompetitor ini kita unggul. Namun kita memiliki kelemahan di kebersihan, kita kalah dari kompetitor satu. Dan yang kedua itu kita kalah di suasananya nyaman, kita kalah dari kompetitor yang tiga. Nah, di sini apa yang perlu kita tingkatkan berdasarkan hasil dari importen? Yang perlu kita tingkatkan yang pertama adalah ini, hubungan antara porsi. Di porsi dengan ini memiliki nilai yang 15%. Artinya kita perlu peningkatan di bagian ini. Setelah itu kita peningkatan di kebersihan. Di kebersihan kita perlu peningkatan. Karena apa? Karena nilainya terendah, 17%. Prioritas tertinggi ada pada standar SEP. Kita memiliki import 10%, 25%. Sesuai dengan yang ada di HOQ tersebut. Maka, maka dengan standar SEP memiliki peringkat prioritas tertinggi 20% menunjukkan perlunya fokus dalam penjagaan konsisten dan kualitas resep. Rekomendasi peningkatan implementasi kebijakan yang memastikan standar resep terjaga dan kebersihan tetap konsisten. Menyusun rencana perbaikan waktu pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Maka dari itu, mengenai perhitungan dan analisis KFD untuk menentukan presentasi, maka kita harus menerapkan KFD pada UMKM rumah makan sebagai usulan perbaikan. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian conclusion. Oke, berdasarkan KFD, penentuan prioritas peningkatan seperti yang sudah saya paparkan yang tadi. Yang pertama itu, poin pertama itu kita di kebersihan. Itu perlu kita tingkatkan. Yang kedua itu porsi karena kita memiliki nilai yang lebih kecil dibanding kompetitor-kompetitor yang lain. Maka di situ kita perlunya peningkatan. Bagaimana langkah implementasinya? Performance improvement. Yang pertama, kita harus melakukan penataan ulang area makan untuk menciptakan tujuan yang nyaman atau suasana yang nyaman. Yang kedua, langkah implementasi. Kita harus menjaga kebersihan dan penerapannya pelatihan karyawan. Karena apa? Karena guna meningkatkan kenyamanan, kita harus meningkatkan semua yang ada pada prioritas peningkatan. Oke, next kita ke bagian dari analisis HOQ dan implementasi KFD. Poin utama kita ada di kebersihan dan suasana nyaman. Karena apa? Faktor yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan bersaing dengan pesaing sesuai dengan kompetitor yang ada tadi. Dan yang kedua, kita harus
Menerapkan implementasi perbaikan kebersihan dan tata letak tempat duduk perlu diterapkan sebagai usulan continuous improvement. Rumah makan diharap untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjaga kualitas pelayanan, terutama pada area kebersihan dan kenyamanan. Ini diharapkan untuk meningkatkan selalu kepuasan pelanggan yang meningkat, posisi kompetitif yang lebih kuat di pasar kuliner. Berdasarkan studi, referensi studi kita dapat dari Petil tahun 2020, Yusuf and Salim 2020, dan Lee and Chen 2020. Oke, itulah tadi. That is the end of the presentation. I'd like to summarize by saying. Artinya, itulah adalah akhir dari presentasi saya. Saya ingin menyimpulkan dengan an cloud from this presentation ini can be clouded bed. Pada akhirnya dari presentasi ini bisa disimpulkan bahwa tantangan adalah hadiah yang memaksa kita untuk mencari pusat gravitasi baru. Jangan melawan mereka, temukan saja cara baru untuk berdiri. Oke, sekian. Terima kasih. Saya Ramanda. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.